Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan tahsin Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya kita turut prihatin ya atas musibah yang terjadi di PC di perumahan Dinar Mas, Dinar Indah ya. Kita melihat video fotonya mengerikan sampai hampir ya tenggelam. Mudah-mudahan mereka yang terkena musibah diberikan tabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Informasinya sudah ada satu yang meninggal. Yang korban meninggal. Baik. Baik, mari Bapak Ibu ya seberapapun ikut membantu ya lewat lembaga mana saja dipersilahkan. Muhammadiyah sudah juga cepat untuk merespon sudah bergerak, tim dari MDMC, Lazismu dan sebagainya sudah ikut membantu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketabahan juga kesabaran terhindar dari musibah. Amin. Meskipun yang namanya musibah itu adalah merupakan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengetahui orang-orang yang memiliki kualitas iman dan ketakwaannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin sudah sampai di Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 137 ya. Kita lanjutkan ayat 138.
138. Mari saya baca dulu seperti biasa, nanti ditirukan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Mari. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya. Sibghatallah, bak sukun bacaan qalqalah. Dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Tapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat. Tanda waqaf jim, tanda waqaf boleh berhenti dan juga boleh terus. Waman ahsanu, nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Minallahi, Allahnya dibaca tipis, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Kemudian lam fathah berdiri, matobi'i, 2 harokat. Sibghah, bak sukun, bacaan qalqalah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Kemudian tak marbutoh, tanwin, ini dibaca sukun karena waqaf. Ya. Dan ini dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Tanda waqaf short lam, ini adalah tanda waqaf boleh berhenti, tetapi terus lebih baik. Nah, karena terus lebih baik, maka di sini wawunya ya ada tasdidnya. Karena kalau dibaca terus menjadi sibghatau. Ya, fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, ini bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Jadi masuk dengan mendengung wawu. Ditandai dengan wawunya ada tasdidnya. Sibghatau wa nahnu lahu abidun. Lihat domah terbalik, ini mat silah qasiroh. Sama dengan mat tobi'i. Ya, sama dengan mat tobi'i, panjang 2 harokat. Abidun, ain fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Dal domah wawu sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat aridh lis sukun. Dibaca panjang 6, 4, atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan sibghah itu adalah carilah warna, carilah celupan. Allah, wa, dan man, orang, ya, orang, ahsanu, lebih baik, ya. Ahsanu, lebih baik, min, dari Allahi, Allah, sibghah, warna atau celupan. Nah, tapi sibghah ini maksudnya adalah agama. Ya. Wa, dan nahnu, kami, la, kepada, hu-nya, hu-nya ini kembali kepada Allah, ya. Abidun, orang-orang yang menyembah. Abid, ya. Abid itu hamba. Abidun, orang-orang yang menghamba atau orang-orang yang
menyembah. Nah, ayat 138 ini adalah saya bacakan. Sibghah Allah. Sibghah itu artinya adalah celupan Allah. Maksudnya adalah agama Allah. Maksudnya adalah agama Allah. Sibghatullah itu agama Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya atau agamanya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Nah, ini ada asbabun nuzul dari atau sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 138, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel bertanya, wahai Rasul, adakah Tuhanmu membuat sibghah atau celupan? Musa menjawab, bertawakallah kepada Allah. Karena itu Tuhannya mengabarkan penjelasan Nabi Musa tentang sibghah kepada kaumnya. Musa berkata, ya, aku mencelup beberapa warna merah, putih, dan hitam. Semua warna hasil celupan kami. Lalu turunlah ayat ini. Ya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardaweh. Nah, ini asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 138. Ayat 139. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Mari. Qul walana a'maluna a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul atuhajjunana jim hak fathah alif mat tabi'i. Nah, tapi karena bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka ini hukum bacaannya adalah menjadi mat lazim musaqol kilmi. Ya, mat lazim musaqol kilmi. Ini banyak jenisnya. Iya, matnya macam-macam, Bu. Ini saya kalau nggak pakai kepean juga nggak hafal ini. Ya. Iya, jadi namanya mat lazim musaqqal kilmi. Jadi seperti sama dengan waladhdallin. Ini sama dengan itu ya. Jadi ini namanya mat lazim musaqqal kilmi, dibaca panjang 6 harokat. 6 harokat, haknya panjang dulu 6 harokat, baru masuk ke jim ya. Jimnya dibaca double, ada tasdidnya.
Qul atuhajjunana. Kemudian jim domah wawu sukun mat tobi'i, nun fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fillahi, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Wa huwa rabbuna, baknya dibaca double, ada tasdidnya. Jadi kalau ada tasdid seperti ini ditekan ya biar tampak doublenya. Rabbuna. Nun fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wa rabbukum, baknya dibaca double, ada tasdidnya. Kum dibaca berhenti wakof, ada tanda wakofnya yaitu jim. Tanda wakof boleh berhenti, juga boleh terus. Kumnya dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Walana a'maluna, nun fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang 2 atau 5 harokat. Mim fathah alif mat tobi'i, nun fathah alif mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Walakum a'malukum, mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Kemudian mim fathah alif mat tobi'i, 2 harokat. Kumnya dibaca wakof, ada tanda jim, boleh terus, boleh berhenti, dan kumnya dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Wa nahnu lahu, hak dhammah terbalik, ini matsilah qosiroh, sama dengan mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mukhlisun, shad dhammah wawu sukun, ini mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun, karena wakof, maka menjadi mad arif lis. Boleh dibaca panjang 6 harokat, 4 harokat, atau 2 harokat. Nah, ini ada tanda lam alif. Ini tidak boleh berhenti, tetapi karena ini di akhir ayat, ya, di akhir ayat boleh berhenti. Tapi biasanya para qori itu kalau ada tanda lam alif ini ya, sering diteruskan gitu ya. Terus juga boleh, tapi berhenti juga boleh karena ini di akhir ayat. Nah, hanya saja kalau membaca Al-Qur'an, kalau di ayat itu tanda terakhirnya itu lam alif, maka menurut saya jangan selesai ya, jangan selesai di akhir ayat yang ada tanda lam alifnya. Ya, diteruskan sampai yang tidak ada tanda lam alifnya. Ini seperti di ayat 140 ini ya. Di ayat 140 ini tidak ada tanda lam alifnya, atau di 141 ini adalah ain. Ini tanda batas ya, ini juga baik. Baik, kita artikan. Oh, monggo. Di akhir ayat itu ada tanda ini lam alif, kemudian di depan ayat, di depan itu ada ilah, berarti kita berhentinya di ilah, Pak. Ya, kalau ya sebenarnya boleh saja berhenti di ilah, atau boleh saja berhenti di akhir ayat itu. Atau juga kalau saya lebih suka tidak berhenti di ilah, tetapi maju lagi, ya, karena berhenti kok hanya di kecuali gitu ya. Jadi kan kalau di artinya kan ilah kan kecuali. Nah, jadi berhenti. Misalnya di surat atin atau surat wal asri, banyak imam itu yang berhenti di ilah. Tapi kalau saya itu
sampai berhenti dari illalladzina amanu. Saya berhentinya di amanu. Kalau imami dengan menggunakan surat At-Tin itu saya berhentinya di illalladzina amanu. Jadi tidak berhentinya di kecuali, tapi juga nggak apa-apa, boleh Bu, ya, boleh. Sami-sami. Baik, kita artikan ayat 139. Qul, katakanlah, apakah tuhajuna, kalian hendak berdebat, nah, dengan kami, fi, dalam atau tentang Allah, wa dan huwa dia, Robbu Tuhan, na kami, wa dan Robbu Tuhan, hum kalian, wa dan la untuk atau bagi, na kami, a'malu amal-amal, na kami, wa dan la untuk atau bagi, kum kalian, a'malu amal-amal, kum kalian. Wa dan nahnu kami, la kepada hu-nya, nyanya gitu Allah, mukhlisun orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, yaitu ikhlas dalam beribadah. Baik, ayat 139. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan yang kami dan Tuhan, dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Baik, kita lanjutkan. Pak Ustadz, Sewu mau nanya Pak Ustadz. Oke, monggo Bu Nuni. Ini kan terakhir ayat itu muhlisun, ada tanda lam alim. Boleh dong kalau itu diteruskan ke amtakulun gitu boleh? Boleh. Lahu muhlisuna amtakuluna gitu. Sembah nuwun Ustaz. Sami-sami. Kita lanjutkan ayat 140. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbato kanu hudan au nasoro. Ul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu birofilin amma ta'malun. Baik, mari.
Qul a'antum wa man adzlamu mimman katama syahadatan minallah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Am taquluna, mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar syafawi dibaca jelas. Qaf dhammah wawu sukun, lam dhammah wawu sukun, bacaan mat tabi'i panjang 2 harokat. Inna nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Inna Ibrahima ba sukun bacaan kolkolah ya, ditampakkan kolkolahnya, ditampakkan pantulannya. Ro fathah alif, ro fathah berdiri, hak kasroh berdiri. Kemudian Ismaila mim fathah berdiri, ain kasroh, ya sukun. Nah, ini semuanya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Wa ishaqo hak fathah berdiri juga mat tabi'i. Yaquba ya, qaf dhammah wawu sukun juga mat tabi'i. Ya quba ain. Wal asbato alif lamnya alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Ba fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Kaf fathah alif mat tabi'i, nun dhammah wawu sukun mat tabi'i, hak dhammah wawu sukun mat tabi'i. Masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf alif, ini bacaan izhar dibaca jelas. Aun dan ya. Au nasoro, shot fathah berdiri, ro fathah berdiri, mat tabi'i. Ini panjang 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Kemudian qul a'antum nun sukun bertemu dengan huruf ta. Bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf alif. Izhar safawi dibaca jelas. A'lamu amillah. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Nah, kemudian lam fathah berdiri, mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang 6, 4, atau 2 harokat. Tanda waqaf qaf lam boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Waman azlamu nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Azlamu ya, zo itu bukan kolkolah, maka jangan dibaca azlamu ya. Sekali lagi jangan dibaca azlamu. Ini bukan kolkolah ya, bukan huruf kolkolah. Jadi azlamu ya. Mimman mim tasdid bacaan gunnah dibaca mendengung ditahan 2 harokat. Mimangka nun sukun bertemu dengan huruf kaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Syahadatan hak fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf ain bacaan izhar dibaca jelas. Syahadatan indahu nun sukun bertemu dengan huruf dal bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Hak dhammah terbalik bacaan mat silah qasirah sama dengan mat tabi'i panjang 2 harokat.
Minallah, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Kemudian lam fathah berdiri, mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat. Qaf lam tanda panjang boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa maullahu, ini mim fathah alif ini mestinya mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf depannya yang tasdid, maka ma-nya dibaca pendek langsung masuk ke Allah. Wa maullahu, lam fathah berdiri mat tabi'i, birofilin ghain fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, kasroh tanwin. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar, dibaca jelas. Bighafilin amma ta'malun, mim tasdid, bacaan gunnah, dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Ta'malun, lam dumah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Ya, dibaca panjang boleh 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat. Baik, kita artikan am ataukah, taquluna, kalian berkata, ya, kalian berkata, kalian ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, maksudnya. Inna, sesungguhnya, Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa dan Ismail, wa dan Ishaq, wa dan Yaqub, wa dan al-asbato, anak cucu, anak cucu Yakub, ya. Kanu, mereka telah menjadi, kanu dari kata kana atau kana itu ada, menjadi dari kata kana, kanu ini kan kemudian ada kata kun, jadilah. Hudan, orang Yahudi, atau Nasoro, Nasrani, orang Nasrani. Kul, katakanlah, apakah antum, kalian, a'lamu, lebih mengetahui, ataukah Allah, ya Allah, atau mereka yang lebih mengetahui, ataukah Allah yang lebih mengetahui. Wa dan man, siapakah, azlamu, lebih zolim, min, dari man, orang, katama, menyembunyikan. Katama ini diartikan menyembunyikan. Menyembunyikan dari manusia. Syahadatan, kesaksian, ya, persaksian bahwa Ibrahim dan anak cucunya bukan Yahudi atau Nasrani. Inda, di sisi, hunya kembali kepada Allah. Minallah, ya, dari Allah. Wa dan ma, tidaklah. Ma ini diartikan tidak, ya. Allahu, Allah, bi dengan ghafilin, itu lengah atau lalai. Ghafilin ini lengah atau lali. Ghafilun, orang-orang yang lalai. An, dari, ma, apa-apa, ta'malun, ini kalian kerjakan. Ya, yang menyebutkan kalian itu adalah ta'malun, kalian kerjakan.
Baik, kita artikan ayat 140. Ataukah kamu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ada catatan, ya, ada catatan tentang orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah. Ini yaitu persaksian Allah yang tersebut di dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini catatan tambahan penjelasan dari arti surat Al-Baqarah ayat 140. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam sudah 40 menit kurang 1 menit. Sebelum habis kita tutup, ya. Mari kita tutup dengan membaca Shadaqallahul Azim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian tahsin kita pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi Jumat depan, ya, dengan tahsin membaca satu persatu. Oke, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika